Dalam dunia gereja, kita kenal istilah volunteer dan full timer. Ya, kalau full timer itu adalah pelayan Tuhan yang bekerja di gereja dan menerima salary, menerima gaji. Sedangkan kalau volunteers adalah pelayan Tuhan yang ikut terlibat di dalam pelayanan tapi tanpa dibayar, tanpa menerima penghasilan secara finansial. Jadi istilahnya adalah volunteer. Ya, volunteer itu sendiri kalau kita terjemahkan langsung dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia adalah relawan. Ya, jadi di gereja sekarang orang kenal istilah relawan. Tapi tahukah Anda bahwa sesungguhnya pelayan Tuhan itu lebih dari volunteer. Pelayan Tuhan itu lebih dari sekedar relawan. Apa yang saya maksudkan dengan itu? Kita baca dulu apa kata Tuhan Yesus tentang kita, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita yang jadi pelayan Tuhan. Saya bacakan Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku. Ini kata Tuhan ya. Tetapi akulah yang memilih kamu. Seringkali kalau volunteers itu kiasannya adalah ya kalau kita pas luang waktunya, pas bisa ya kita pelayanan. Tapi kalau enggak ya sorry saya enggak bisa. Tapi saudara harus ngerti, di mata Tuhan enggak kayak gitu. Tuhan ngomong bukan kamu loh yang memilih aku, bukan kamu yang memilih untuk melayani atau tidak melayani. Aku yang memilih kamu. Jadi kita bisa percaya Tuhan, kita bisa ngikut Tuhan, beribadah sama Tuhan, dan kita bisa melayani Tuhan karena kita dipilih langsung oleh Tuhan. Karena saudara dan saya orang-orang pilihan Tuhan. Oke, ini hebat sekali. Bukan sekedar kerelaan, tapi ini pilihan Tuhan. Makanya pelayanan itu seharusnya adalah kehormatan buat kita karena kita dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Anda sebagai ketua kelompok sel, Anda dipilih Tuhan untuk menggembalakan, memuridkan anggota kelompok sel saudara. Ya, Anda yang punya talenta dalam menyanyi, dalam bermain musik, Anda dipilih langsung oleh Tuhan untuk menjadi worshipers, penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya ya dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, jadi gembala, dipilih langsung oleh Tuhan, bukan sekedar pilihan saya, ini pilihan Tuhan. Ini powerful. Makanya ini sebuah kehormatan kalau kita bisa melayani Tuhan. Jadi asyirkah, jadi konsolidator, jadi guru kis, jadi apapun saudara terlibat pelayanan yang manapun di dalam gereja, saudara dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi pelayanan itu tidak seharusnya pas mood di hati kita, pas luang, pas bisa. No. Ya itu kayak kita ngasih sama Tuhan ya di sisa-sisa waktu kita, di ekstra waktu kita. Tapi kalau Tuhan yang memilih kita, wow, itu mesti main course-nya, itu mesti yang utamanya. Untuk Tuhan, melayani itu kehormatan. Kita bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, lanjutkan lagi pembacaan tadi. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Terus Tuhan Yesus ngomong ini, dan aku telah menetapkan kamu. Tadi pertama dipilih, yang kedua ditetapkan. Tuhan menetapkan. Wow, lanjutkan dulu ya. Supaya kamu pergi. Jadi kamu pergi atau tidak pergi memberitakan Injil, itu bukan sekedar enak gak enaknya kita, luang gak luangnya kita. Tuhan ngomong aku memilih, bahkan aku menetapkan kamu. Supaya kamu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu pergi, beritakan Injil dan selamatkan jiwa-jiwa. Mari lanjutkan ayat itu. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi berbuah itu pilihan dan ketetapan Tuhan. Dan buahmu itu tetap. Jadi kalau berbuah
Nggak boleh berbuah sebentar, setelah itu hilang lagi. Terus harus konsisten tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow. Jadi Anda harus ngerti melayani Tuhan dimulai dari pilihan Tuhan. Bukan pilihan kita. Bukan enak nggak enaknya kita, luang nggak luangnya kita. Pilihan Tuhan. Bukan cuma pilihan. Karena Tuhan ngomong, aku menetapkan kamu. Berarti Tuhan yang memberikan surat keputusan. Bahwa engkau harus melayani. Itu sudah mandat dari surga. Engkau harus pergi jadikan semua bangsa murid Kristus. Engkau harus jadi KKS. Engkau harus memuridkan. Yes. Itu ketetapan dari surga. Engkau harus pergi dan menghasilkan buah. Jangan jadi orang Kristen yang tidak berbuah. Jangan jadi orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa. Yang pasif. No. Jadilah orang Kristen yang berbuah, hasilkan buah. Jiwa-jiwa harus diselamatkan melalui hidup saudara. Jadilah berkat bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang kehilangan arti hidup, orang-orang yang sedang terbelenggu dengan berbagai macam kecanduan, orang-orang yang sedang mengalami kegagalan dan terpuruk dalam hidupnya. Jadilah berkat, layani mereka. Tuhan menetapkan untuk kita pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Buat saya melayani Tuhan itu suatu kehormatan yang besar. Melayani Tuhan itu suatu sukacita yang besar. Kenapa? Karena pelayanan itu adalah pilihan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Karena itu saya mau melakukan, bukan kalau sempat, bukan kalau pas bisa, no. Tetapi yang terbaik, harus sempat. Melayani itu harus bisa. Melayani itu bukan kalau sisa waktu, kalau pas luang, no. Melayani itu harus dibuat bisa. Kenapa? Karena Tuhan, Dia yang kita layani, bukan manusia. Tapi kita kerjakan untuk Tuhan. Kita sedang melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Makanya dulunya saya punya cita-cita, saya kepingin jadi pengusaha, kepingin jadi bisnismen. Tetapi Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sebenarnya pada awalnya ini bukan pilihan saya, bukan keinginan saya jadi pengusaha. Tapi karena Tuhan yang memilih, karena Tuhan yang menetapkan, saya bisa ngomong sama saudara. Sekarang saya berlari mengikuti panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dan ketetapan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu dengan sukacita. Tidak semuanya dari saudara dipanggil untuk melayani sepenuh waktu seperti saya, tetapi di dalam bidang apapun Tuhan mau Anda melayani, jangan layani asal-asalan. Jangan sekedar lakukan kalau sempat, kalau luang, kalau pas moodnya oke. Atau kalau sudah terlibat terus kemudian pas gak bisa langsung dilepas, langsung dibiarkan saja pelayanan sehingga kacau semuanya. No. Ayo para pelayan Tuhan. Mari kita lakukan pelayanan kita dengan dedikasi yang tinggi, dengan perjuangan, dengan segenap hati, segenap kekuatan. Kita melayani, kita mau membalas cinta kasih dan kebaikan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, dan luar biasanya di dalam melakukan seperti semuanya itu ada janji yang spesial yang tadi Tuhan Yesus katakan kepadamu, buat kita, buat saudara dan saya. Di kalimat terakhir tadi ditulis begini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya ada janji, jawaban doa Tuhan berikan kepada kita. Jadi sementara Anda melayani Tuhan dan Anda layani Tuhan itu dengan tulus. Tapi dari pihaknya Tuhan, Tuhan juga ingin lakukan sesuatu buat saudara. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama Yesus diberikannya kepadamu. Saya berdoa saat ini jawaban doa diberikannya kepadamu. Mujizat kesembuhan diberikannya kepadamu. Ya, mujizat dalam keuangan diberikannya kepada, mujizat kemenangan diberikannya, sukacita, damai, sejahtera diberikannya kepadamu. Salam keluarga Allah, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.